melupakan sedekah. Makanya mengatakan kalimat yang terbaik kepada istri itu bagian dari ibadah. Dan seorang istri dengan kondisi perasaan yang mendominasi pada hatinya, lalu dia tetap ngomong yang baik, dia pasti menjadi penduduk surga. Coba, mari kita belajar dari komunikasi tingkat tinggi Ummu Sulaim. Ibu dan bapak pasti kenal Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu anaknya sakit, suaminya nggak ada. Itu aja sudah poin banyak itu, notifnya itu. Anaknya sakit, suaminya nggak ada. Sebagian riwayat mengatakan suaminya sedang berjihad, Tolhah itu. Sebagian karena pergi satu urusan. Dia merawat anaknya, sakitnya semakin berat. Bapak bisa bayangkan, kalau anak sakit, siapa yang paling panik? Ibu. Kadang-kadang suami yang asalnya tenang ikutan panik. Karena istrinya sudah panik. Tapi seorang Ummu Sulaim, dia tetap perempuan sama kayak ibu-ibu. Tapi dia mampu mengelola emosinya ketika anaknya sakit berat. Lalu seorang ibu harus melihat tarikan nafas terakhir seorang anak. Itu kita bisa bayangkan. Itu gede banget itu. Bagaimana perputaran emosi yang ada di dadanya. Suaminya nggak ada. Oh, kalau hari ini, sudah dibuat status itu. Panjang itu. Suami yang diancam dengan neraka. Ketika anaknya wafat, dia tidak hadir. Gitu. Tapi perhatikan, Ummu Sulaim menguburkan. Coba, bukan hanya merawat. Bukan hanya dia itu mengkafani. Coba kita bayangkan, air matanya seorang Ummu Sulaim itu sebanyak apa? Mengkafani anaknya, menguburkan. Lalu ketika Tolhah datang, apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Dia memilih narasi yang terbaik kepada Tolhah. Ibu dan bapak bisa bayangkan, kemampuan emosionalnya Ummu Sulaim itu terbaik dari antara wanita yang pernah saya baca di kitab. Lalu dia datang suaminya, dia bisa, suamiku, gitu, kayak India lari gitu. Untuk ya Allah anak kita, gitu. Tapi seorang Ummu Sulaim tahu suaminya baru pulang, di mana sisa dalam sebuah safar itu kelelahan. Lalu beliau mengelola emosinya yang luar biasa. Ketika sedih, nggak ada suami, anak meninggal dunia. Tapi seorang Ummu Sulaim itu malah justru berdandan. Mana ada wanita yang rela berdandan ketika hati dalam kondisi sedih? Coba kalau ada ibu-ibu lagi marah. Biasanya apa? Oh, langsung dibuka jilbabnya. Pipinya langsung diusapin gitu. Karena lagi marah. Sebagaimana sinetron. Alhamdulillah istri saya nggak pernah gitu. Karena dia nggak pernah pakai kosmetik. Maka begini langsung. Karena itu, tapi justru seorang Ummu Sulaim berdandan, dipilih pakaian yang paling bagus, disambut suaminya. Dengan satu harapan, suaminya tidak langsung mendapatkan berita duka. Coba, dia menggigit beratnya kesedihan untuk supaya sang suami itu tetap tersenyum ketika mendapatkan bahasa narasi terbaik. Ibu harus sadar ya, ibu kalau memilih kalimat yang terbaik, suami itu akan merasakan ketenangan dan kekuatan luar biasa. Demi Allah itu saya sampaikan kembali. Saya ulang kembali. Ibu kalau sudah mengucapkan kalimat terbaik, sang suami itu merasakan ketenangan dan kekuatan hatinya itu berlipat-lipat menjadi lebih besar. Pulanglah itu Abu Tolhah ke rumahnya. Lalu ketika dia melihat bagaimana Ummu Sulaim pada malam itu sangat menyenangkan, sangat cantik. Lu sampai lupa tanya tentang anak. Itu bukan kisah fiktif itu. Itu kisah nyata. Sampai akhirnya mereka bercanda sepanjang malam. Diakhiri dengan hubungan mereka berdua. Loh paginya setelah mereka akan melaksanakan, ketika sebelum sholat subuh itu datang, mereka membersihkan diri mereka dengan mandi junub. Perhatikan. Pada saat itulah Abu Tolhah itu merasa, mana anak kita? Coba. Kalimat yang disampaikan oleh Ummu Sulaim, pantas kalau Ummu Sulaim itu sampai hubungannya dengan suami itu langsung diridhoi oleh Allah. Berapa banyak suami istri yang melakukan hubungan suami istri, tapi belum tentu mendapatkan ridho dari Allah. Hubungan mereka langsung diridhoi oleh Allah. Perhatikan ucapan Ummu Sulaim.
Dia mengatur setiap diksi dan narasinya itu dengan yang terbaik. Dia mengatakan, bagaimana wahai suamiku? Dengan ucapan lembut sekali. Bagaimana suamiku? Kalau kita mendapatkan titipan dan titipan itu ada yang mengambil. Apakah boleh kita menahannya? Oh, enggak boleh. Maaf, sama pula. Anak kita juga titipan. Dan titipan itu diambil oleh Allah beberapa hari sebelum engkau datang. Coba. Itu sudah selesai emosionalnya. Abu Thalha sempat kecewa kenapa tidak disampaikan uang malam. Pergilah dia kepada Rasulullah. Menemui Rasulullah menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dan Rasulullah tenang dan mengatakan, Allah sudah ridho perbuatan kalian berdua. Coba diberitahukan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Dan setelah itu Allah memberikan keberkahan kepada rahimnya Ummu Sulaim dengan melahirkan anak yang jauh lebih baik daripada yang meninggal dunia. Itu dimulai dari apa? Narasi yang istimewa.